Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Sriwidari dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi saya tentang 1. Fobia sekolah. Fobia sekolah adalah ketakutan yang luar biasa untuk berada di sekolah. Ketakutan ini irasional sehingga tidak mungkin dihibur dengan keterangan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti di sekolah. Bentuk ketakutan ini bermacam-macam, tetapi intinya ialah menghindari berada di sekolah atau menolak pergi ke sekolah. Alasan untuk menghindari juga dapat bermacam-macam, yaitu 1. Menghindari sekolah dengan alasan sakit, seperti sakit kepala, sakit perut, mual, bahkan sampai muntah-muntah, sakit tenggorokan, dan sebagainya. Rasa sakit ini kadang-kadang suatu kenyataan, sebab gejala-gejala yang dirasakan itu merupakan reaksi alamiah yang biasa dirangsang oleh rasa takut. 2. Menghindari sekolah dengan menjelek-jelekan keadaan sekolah, seperti guru pelajaran, kesulitan perjalanan ke sekolah, teman sekelas, teman-teman lain, dan sebagainya. 3. Menghindari sekolah dengan alasan takut, tetapi tidak jelas apa yang ditakuti. Anak-anak yang mengalami fobia sekolah kadang-kadang prestasinya cukup tinggi. Mereka dengan senang hati belajar di rumah, tetapi mereka enggan pergi ke sekolah. 2. Kegagalan dalam sekolah. Peserta didik yang mengalami kegagalan dalam sekolah pasti akan mengalami kesulitan belajar dan menunjukkan adanya gejala-gejala seperti 1. Prestasi belajarnya rendah, artinya skor yang diperoleh di bawah skor rata-rata kelompoknya. 2. Usaha yang dilakukan dalam kegiatan belajar tidak sebanding dengan hasil yang dicapainya. 3. Lamban dalam mengerjakan tugas dan terlambat dalam menyelesaikan atau menyerahkan tugas. 4. Sikap acuh dalam mengikuti pelajaran dan sikap kurang wajar lainnya. 5. Menunjukkan perilaku menyimpang dari perilaku temannya yang seusia. Misalnya suka membolos, enggan mengerjakan tugas, tidak dapat bekerja sama dengan temannya, terisolir, tidak dapat konsentrasi, tidak punya semangat, dan sebagainya. 6. Emosional, misalnya mudah tersinggung, mudah marah, pemurung, merasa rendah diri, dan sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang perilaku mencontek. Perilaku menyontek adalah kegiatan, tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan cara-cara yang tidak jujur atau curang untuk memalsukan hasil belajar dengan menggunakan bantuan atau memanfaatkan informasi dari luar secara tidak sah pada saat dilaksanakan tes atau evaluasi akademik untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hartanto, tahun 2012 terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku menyontek, yaitu yang pertama adalah adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Yang kedua adalah keinginan untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga adalah adanya persepsi si pintar dan si bodoh, sehingga sekolah melakukan hal yang tidak adil. Dan yang keempat adalah kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah, serta yang terakhir atau yang kelima, tidak adanya sikap menentang perilaku menyontek di sekolah. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu tentang burnout bersekolah. Burnout adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sindrom kelelahan emosional dan hilangnya motivasi untuk melakukan sesuatu yang terjadi sebagai respon terhadap stres dan ketegangan hidup. Pada perkembangan lebih lanjut, pada sebagian anak mulai timbul rasa jenuh atau burnout untuk bersekolah. Ada dua faktor yang menyebabkan munculnya burnout, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal, merupakan faktor dari dalam diri anak tersebut, yaitu kondisi fisik dan psikis yang lelah
tidak adanya motivasi untuk berprestasi dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor eksternal disebabkan oleh adanya pengaruh dari pihak luar anak, misalnya bosan dengan metode mengajar guru dalam kelas, ketidakcocokan dengan teman, orang tua yang selalu menuntut lebih pada anaknya. Dalam konteks pendidikan Indonesia, fenomena kejenuhan belajar pada siswa salah satunya dikarenakan oleh kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah dinilai menuntut begitu banyak dari para siswa, bahkan hal-hal yang tidak terlalu perlu bagi mereka, sehingga memberatkan mereka dan menjadikan mereka jenuh dan bosan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.